dalam pandangan Islam lewat pendekatan Quran agar sel-sel dalam tubuh kita itu bisa melawan virus. Nah, yang saya baca dalam perspektif holistik gitu kan ya, ada beberapa langkah agar sel-sel yang ada dalam tubuh kita dapat melawan virus dalam tubuh kita. Walaupun sebetulnya kalau sudah diizinkan oleh Allah tetap akan hadir, sebetulnya akan masuk begitu kan. Yang pertama adalah apa? Melalui suara positif yang masuk ke telinga. Awas ya. Suara-suara yang masuk ke telinga kita itu akan mempengaruhi sel kita kuat dan tidak untuk apa? Untuk menahan virus. Dalam konteks seperti ini imunologi lah, ya. Kenapa? Karena suara-suara yang masuk ke dalam telinga kita. Makanya dalam Quran, kenapa dalam Quran surat Al-Kahfi, ini kalau saya gambarkan surat Al-Kahfi ya, Ashabul Kahfi tidur sampai dan nyenyak. Padorobna ala adanihim. Apa? Suara-suara yang negatif itu ditutup dan tidak masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah, sel-sel tubuh kita akan bagus apabila kita sering mendengarkan suara-suara yang positif. Nah, begitu ya. Dan suara-suara positif ini, ya berarti kita harus apa? Harus dekat dengan orang-orang positif. Ya. Jadi kerma itu rudat, itu urang teh ngariung jeung nu rarudat, tungtungna nya rarudat kabehanana. Jadi dirinya teh energina teh rudat hungkul gitu kan ya. Nah, padahal apa? Contohnya, suara Quran itu tanpa disadari, itu ternyata kalau dibacakan bagi orang yang stres dan depresi, itu bisa menenangkan loh. Kenapa? Karena suara-suara lantunan ayat Quran itu kan itu bisa berefek. Itu adalah kalimat-kalimat positif, begitu kan. Nah, otomatis nanti akan mempengaruhi sel tubuh dia. Kemudian tausiah, itu kan suara positif. Ya, tapi awas nih, tausiahnya ulah anu mawa tegang oge gitu kan ya. Harus tausiah yang betul-betul juga membawa kita ke arah positif. Jadi ulah nepikeun ka ngadenge tausiah teh urang we jadi ngamuk gitu kan ya. Ya, kenapa? Jadi kita juga bisa memilih mana tausiah yang dapat menenangkan gitu kan. Bukan tausiah yang justru membuat kita jadi apa? Jadi hayang perang urat syaraf gitu teh. Ngadenge itu teh kan. Kenapa? Karena tausiah itu juga akan membuat sel-sel tubuh kita bisa apa? Bisa ikut menyerang gitu kan. Jadi imunologi. Nah, dalam bahasa ini sel darah putih dia aktif, maka kuman akan dimakan oleh sel darah putih itu. Nah, diantaranya itu, ya. Kemudian yang kedua, tidur yang disunahkan Allah atau sunatullah. Tidur sunatullah apa? Walaili idza yagsa. Tong peuting sing sare gitu kan ya. Ini ada kurang sok disebutkeun kieu hayang disebut jago teh, kemudian sampai tidur sampai subuh, dia itu begadang sampai subuh. Janganlah, itu imunologi bisa rapuh loh. Virusnya bisa masuk, makanya orang yang dia itu sering kali tidurnya itu ataupun tidak teratur, otomatis sok kelihatan itu sering sakit itu kan. Kenapa? Ya ini kuncinya. Quran, walaili idza yagsa wan nahari idza tajalla. Begitu. Walaupun kita ahli peneliti, walaupun kita ahli dalam bidang-bidang yang kita riset, tapi tetap jaga. Kenapa? Ada hak kita yang harus kita terima dan ada kewajiban kita terhadap Allah. Di antaranya apa? Lihat dalam Quran kalimat sakinah itu lebih banyak Allah menerangkan waja'ala lakum laila wan nahara, yaitu untuk apa? Tidur. Begitu kan, tidur yang bagus begitu. Karena tidur yang tidak baik itu bisa sel tubuh itu nggak bisa menyerang virus. Makanya ya otomatis maaf ya, kalau sekarang banyak perawat dan dokter yang mungkin dia terpapar, ada kemungkinan ya mungkin itu. Padahal dia seharusnya buat istirahat, ini enggak begitu kan. Padahal ya udah, kalau ada orang yang sakit, kalau yang sakitnya tidur, ya yang rawatnya jangan ikut tidur aja gitu kan. Kenapa? Ini Quran loh. Makanya begitu. Jadi lamun aya nu ngajak begadang teh wayahna we. Keur mah itu usum kieu nya, keur mah teu boga duit begadang nih. Jadi beuki we teh. Namahan penyakit teh. Kemudian bergerak, wa nuqallibuhum alal yamin wasyimal. Bergerak. Kenapa? Justru harus digerakkan ini. Coba enak ngaluluwut di imah kabehanana nya virus atuh langsung minimal virus nu mana minimal papangih jeung ieu keur mah teu boga duit geura papangih wae. Hirup deh geranya panjang. Tah eta teh jadi namahan. Akhirnya apa? Jangan membombardir bergerak. Makanya sekarang ada anjuran kan katanya moyan 10 menit lalu ka jalan. Ya udah gitu aja. Quran sudah menyebutkan kenapa? Imunologi akan kuat 309 tahun loh Ashabul Kahfi dia bertahan. Dan itu apa yang dilakukan? Wa nuqallibuhum alal yamin wasyimal. Oleh Allah digerakkan. Dia digerakkan. Kemudian apa? Munculkan selera humor. Ya.
Makanya kata Rasulullah, patabasam fa innaha sadaqah. Kalian harus banyak tersenyum karena itu sedekah. Nih kalau orang ke rumah kieu geura teu seuri-seuri acan can pernah katingali mataknya wayahna we rudet hirupna. Jadi wayahna kita harus ada selera-selera humor. Enggak apa-apa, yang tidak boleh itu berlebihan. Wala taksiru duhaik fa inna kasratad duhaik tumitul qalb. Kalau dia kelebihan itu baru overdosis mana naon ge penyakit gitu kan. Tapi itu ada nya. Makanya kalau di grup ada yang lagi tegang muncul anu heureuy kan bae entong di delete. Ah ieu heureuy wae cenah kaluarkeun entong. Naon sama. Ini akan apa keun we. Makanya kalau di grup sekarang ya, kalau di media ada WhatsApp heureuy tentang virus COVID-19 keun we. Naon itu teh untuk apa? Ini imunitas kita kuat gitu kan. Rasul juga dengan Ali juga sering bercengkrama dalam konteks yang dia itu apa? Beliau sering menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu serius tapi jadi ilmu. Ini gak apa-apa kan. Nah Ustadz deh cenah eta mah aya serian hakeun bae. Lamun ustadna jamadud kengke jamaahna ge jaramadud gitu. Makanya yang penting apa? Tidak menghilangkan selera humor itu aja.